Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita singkat-singkat aja nih ya, 20 menit, oke? Dan untuk menggembirakan mereka yang telah hadir dalam majelis ilmu ini dan bersabar untuk menunggu, nanti kita akan banyak kasih hadiah, oke? Akan banyak kuis. Yang bisa menjawab kuis dengan tepat, angkat tangannya, dan apabila jawabannya benar akan mendapat hadiah 50.000 rupiah. Oke, topik kita hari ini adalah mengenai riba. Riba itu ada banyak jenisnya, benar nggak? Bukan banyak jenisnya. Riba itu ada 3 jenisnya. Oke, kita mulai dengan riba yang paling lazim dulu. Oke, pertanyaan pertama, kuis pertama. Kalau kita sebagai borrower, sebagai lender, orang yang punya duit, yang mau minjemin duit, oke? Apabila posisi kita sebagai lender, kita meminjamkan uang 50.000, oke, sebagai lender, lalu kita minta agar borrower mengembalikan kita ke 5 jadi 100.000, apakah hal ini disebut sebagai riba? Gocap buat ente. Estafet, Pak. Bagaimana, Pak? Dia paling duluan nunjuk tangan. Gocap. Ini riba jenis pertama. Riba jenis pertama yang muncul dari kegiatan pinjam meminjam uang. Oke? Karena rumusnya kullu qardin jaro naf'an, kullu qardin jaro manfa, fahuwa riba. Ini jenis yang pertama. Oke? Jadi rumusnya, kalau ente minjemin duit 50.000, 3 hal haram hukumnya. Oke? Ini masih bab 1 ya, riba jenis pertama, bab 1. Kalau ente posisinya lender, lalu ente minjemin duit, maka 3 hal haram dilakukan. Hal haram pertama yang kita lakukan adalah kalau kita minjem duit 50.000, kita minta sama dia, entar lu balikinnya cepet. Haram. Ini haram yang pertama nih. Minjemin duit nggak boleh minta lebih. Haram yang kedua adalah ente minjemin duit 50.000, ente nggak minta. Ente ikhlas orangnya, bener ya? Lillahi ta'ala, bener ya? Tapi si borrowernya ngomong. Borrowernya bilang nanti, terima kasih banyak Pak Adi, syukur alhamdulillah, nanti saya akan balikin 100.000. Ngerti gak? Kita nggak minta, kita lillahi ta'ala, kita bilang, bener gak? Tapi si borrowernya bilang, alhamdulillah wa syukrillah, insya Allah nanti saya akan balikin 100.000. Ini juga haram. Ngerti gak? Yang pertama ente minta, haram. Yang kedua ente kagak minta, lillahi ta'ala. Tapi si borrower bilang, alhamdulillah wa syukrillah, nanti saya balikin 100. Haram, men. Ngerti gak? Haram yang ketiga, ente pinjemin 50.000, ente kagak ngomong. Yang si borrowernya juga kagak njanjiin, sama-sama diem. Diem. Tapi ente pakai bahasa tubuh. Haram juga, men. Ngerti gak? Paham ya? Ini bab 1, riba jenis pertama, riba yang muncul dari pinjam meminjam uang. Sebagai lender, ada 3 hal haram yang bisa menjadikan itu riba. Yang pertama, ente minta dibayar lebih. Yang kedua, ente kagak minta, tapi borrower janjiin bayar lebih. Haram juga. Yang ketiga, dua-duanya kagak ngomong, diem-dieman, tapi kita pakai bahasa tubuh. Haram juga. Ngerti gak? Kalau posisi ente sebagai lender. Tapi kalau posisi ente sebagai borrower, orang yang dipinjemin duit, kalau tadi yang 3 haram sebagai apa? Lender. Kalau sekarang posisi ente sebagai borrower, orang yang dipinjam duitnya, maka dalil yang berlaku berbeda. Ada yang ingat tadi dalil pertama? Sebagai lender? Gocap. Estafet. Baca.
Paham nggak? Paham nggak? Tapi kalau sebagai borrower, dalilnya beda, men. Sebagai borrower, dalilnya bukan qulu qardin jaru manfa'ah, bukan qulu qardin jaru naf'an, fahuwa riba. Tapi sebagai borrower, dalilnya bunyinya khairukum ahsanukum qadha'a. Ada yang tahu artinya? 100.000 rupiah. Tahu gawat juga XL nih. Tahu gitu kita main gocap aja dah. Gocap aja dah. Nggak usah dibilang-bilang kalau infak. Khairukum ahsanukum qadha'a. Yang paling baik di antara kalian adalah yang kalau ngelunasin utang ngelebihin. Sunnah hukumnya. Kalau ente sebagai lender hukumnya haram 3 biji, benar gak? Kalau sebagai borrower itu hukumnya sunnah bayar lebih, men. Ente lagi susah ditolongin. Pas ente ada kelapangan, lunasin bayar lebih. Ngerti gak? Nyambung gak? Bingung ya? Masa bingung, kumaha tuh Kalau lender 3 hal haram. Minta nggak boleh, dijanjin nggak boleh, pakai bahasa syarat nggak boleh. Tapi sebagai borrower, maka sunnah hukumnya bayar lebih kalau ngelunasin. Ngerti gak? Jadi kalau ente pinjemin duit orang, nih 50.000 gue pinjemin gitu kan? Si borrowernya mau ngomong, baik pak nanti ya. Kalau ngomong haram. Nah, ngerti gak? Nggak boleh ngomong, begitu ngomong haram. Nggak boleh ngomong, diem aja, bener gak? Dalam hati aja lo ngomong dah, ntar pas ngelunasin baru lebihin. Ngerti gak? Paham gak? Masih bingung ya? Mulai paham ya? Ente jarang ngutang lu ya? Kalau gini boleh gak nih? Gocap nih kalau nih. Kita main gocap aja dah, jangan capek dah. Ente tahu aja lagi. Google tadi bagaimana nih? Ini berarti itu bukti bahwa XL 4G-nya keren. Karena cepet banget Google. Kalau gini boleh gak? Kita minjemin duit nih 50.000. Ini 50.000 saya pinjemin. Ingat-ingat sunnahnya ya. Gocap. Gocap tuh yang belano, gocap tuh. Ini batiknya beda-beda ya. Ada geng biru, ada geng itu ya. Beda-beda ya. Nggak boleh, bener gak? Nggak boleh, jadi nggak boleh. Ingat-ingat sunnahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, balighul anni walau ayah. Mohon maaf ini, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, bener gak? Nggak boleh, men. Lain kali aja cari hadis yang lain dah, jangan yang itu, bener gak? Jadi ente jangan pakai alasan balighul anni wal wahaya gitu. Ini Rasulullah SAW, kita harus dakwah. Maka Rasulullah SAW ingin mengingatkan sebuah hadis sahih Bukhari Muslim, khairukum ahsanukum qadha'a. Jangan lupa antara kalau lunasin lebihin. Nggak boleh, men. Hadis yang lain aja dah, bener gak? Kalau mau hadis itu yang lain kali aja ngomongnya, bener gak? Ngerti gak? Ini jenis riba yang pertama. Riba yang muncul akibat pinjam meminjam uang. Lazim kita temui di mana-mana tempat. Ini hukumnya haram karena dia riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Di dalam bahasa Arab itu ada mirip-miripnya. Kalau ente kasih uang, minta lebih uang, namanya riba, bener gak? Tapi kalau ente uang, jadi kalau money transform into more money, namanya riba. Kalau uang menjadi uang yang lebih banyak, namanya riba. Ngasih uang, minta bayar yang lebih banyak, namanya riba. Oke? Tapi kalau uang, dirubah menjadi barang dan jasa. Ngerti gak lo? 50.000 ini lu beliin apa kayak gitu? Beliin apa? Coba 50.000 dapat apa?
Pop mie, bener ya? Beli pop mie. Berapa yang harganya 50.000? Apa ya harganya 50.000? Coba. Martabak, oke. 50.000. Ente beliin martabak. No, di sana bawaan no martabak apa namanya? Bang apa nama martabak sono. Beliin martabak. Abis itu martabaknya ente jual lagi. Belinya 50.000, jual martabaknya 100.000. Boleh apa kagak? Boleh. Di dalam bahasa Arabnya ini namanya ribah, bukan riba. Ribahu. Ngerti gak? Udah nyambung belum nataknya? Belum ya? Agak susah. Salah panitia, kenapa lah ente minta topik yang susah? Ini topik yang susah ini soalnya. Ngerti gak? Duit 50.000. Langsung minta duit lebih banyak. Haram, namanya riba. Duit 50.000, ente transform ini duit menjadi barang atau jasa. Misalnya ente beliin martabak 50.000 martabak, kemudian ente jual harganya 100.000. Money transform into goods and services. Goods and services transform into more money. Halal apa haram? Halal. Namanya apa? Ribahu. Ngerti gak? Bahasa Indonya untung, bahasa Indonesianya untung. Ngerti gak? Makanya Allah mengatakan wa halallahu al-bai', Allah telah menghalalkan jual beli. Bahasa Arabnya jadi ribah, untung jual beli itu keuntungan yang muncul dari jual beli namanya ribahu, untung. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Ngerti gak? Mulai ngerti gak? Agak susah ya? Mulai ngerti ya? Paham ya? Oke, mantep. Sekarang kita masuk pada riba jenis yang kedua. Jenis yang pertama, jelas, ini riba yang muncul dari pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam uang ini nggak simple, dia ada bedanya, posisinya tergantung. Lender apa? Borrower. Kalau lender 3 hal haram. Ada yang tahu apa yang haram 3 hal sebagai lender? Iya, apa coba? Meminta lebih, menjanjikan akan membayar lebih. Siapa yang menjanjikan? Si peminjam. Jadi ngomongnya agak komplit coba. Yang pertama adalah siapa yang minta lebih? Meminta lebih si pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman minta lebih, haram. Yang kedua? Yang diberi pinjaman akan menjanjikan lebih. Haram. Yang ketiga? Tanpa ada komunikasi verbal. Tapi pakai bahasa isyarat. WhatsApp. Ongkos tukang pos. Paham ya? Jadi dia asimetrik sifatnya. Di dalam Islam yang nggak boleh itu adalah riba. Riba itu adalah money for more money. Tapi kalau money transform into goods, then goods transform into more money, namanya riba. Ribahu, untung. Bener gak? Apakah semuanya kayak begini halal? Halal, selama yang ininya halal. Ngerti gak? Tapi kalau ininya haram menjadi haram. Ngerti gak? Tapi haramnya bukan haram riba, tapi haramnya gara-gara ininya haram. Bener gak? Ente beli bakso babi, bener gak? 50.000. Ente jual bakso babi 100.000. Halal apa haram? Haram. Ngerti gak? Paham gak? Ngerti ya? Okay. Inilah kemudian yang menjadi tafsir dari ayat yang bunyinya wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Ada yang tahu ayat itu surat apa, ayat keberapa? 4G, Google. Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Sungguh Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gocap. Nah, ente ngapain manggil gua lagi suruh ceramah begini kalau udah tahu semua, bener gak? Nah, ngapain lagi udah pada ngerti semua, pakai manggil-manggil gua, bener gak? Paham ya? Bab 2, bab 1 selesai. Bab 2. Riba jenis kedua yang tidak muncul akibat pertukaran yang
Bukan muncul karena pinjam meminjam, tapi muncul akibat pertukaran barang sejenis. Ada yang punya duit 100 ribuan merah gak? Biar kasih contoh doang. Kasih contoh doang. Ada gak? Ada. Nah, dalam Islam, kalau kita tukar duit 50 ribu sama 100. Bener gak? Nggak boleh nuker duit 100 ribu sama 150 ribu. Ngerti gak? Ketika terjadi pertukaran 100 ribu dengan 150 ribu, ini juga namanya riba. Ngerti gak? Mulai nyambung gak? Ntar dulu, ini duit yang berlaku. Duit antik namanya bukan duit. Duit itu adalah alat bayar yang berlaku resmi di sebuah negeri. Itu namanya duit, nukut. Kalau uangnya udah nggak laku, maka dia berubah. Bukan lagi menjadi uang, tapi dia menjadi sil'ah namanya, barang. Ngerti gak? Begitu juga nanti nih, tapi ntar lain kali ya, bener gak? Ntar lain kali, footnote aja ya, lain kali. Begitu juga dengan emas. Emas zaman Rasulullah SAW itu menjadi alat bayar, menjadi uang dulu, uang. Emas itu adalah dulu nukut, menjadi alat bayar. Nah, kalau sekarang emas itu bukan lagi menjadi alat bayar, sehingga posisinya berubah, bukan lagi menjadi uang, tapi menjadi sil'ah namanya, menjadi barang berbentuk emas. Ngerti gak? Agak sulit ya? Agak bingung ya? Tenang, oke. Jadi kita masuk bab 2. Bab 2 ini bercerita tentang riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis. Dalam Islam, ini emang di sini AC-nya mati ya kalau musola ya? Apa gimana? Nyala ya? Emang ini ya. Bener nggak usah. Nggak usah, udah keren. Oh, karena dekat jendela ya. Sampai mana tadi kita tuh? Kalau ada pertukaran barang sejenis, maka dia harus memenuhi 3 kriteria. Ini ilmunya ini. Ini dahsyatnya Islam ini 1500 tahun yang lalu ini. Udah keren kayak begini. Kalau ada pertukaran barang yang sejenis, yang secara kasat mata tidak bisa dibedakan, maka dia harus memenuhi 3 kriteria. Apa itu 3 kriteria? Yang pertama, sawaan bisawain. Artinya the same quantity. Yang kedua, mislan bimislin. Artinya the same quality. Ibu saya yang nelfon. Maaf ya, bentar ya. Assalamualaikum. Nak, ayah lagi di acara nih ya. Nanti jam 1 ayah telepon ya, nak. Hai sayang. Ada 3. Kalau terjadi pertukaran barang sejenis, 3 hal harus terpenuhi. Yang pertama, sawaan bisawain. Artinya harus the same quantity. Yang kedua, mislan bimislin. Semisal. Kalau bahasa Indonesia itu semisal. Mislan. Semisal. The same quality. Dan yang ketiga, yadan biadin. Cash and carry. Tunai. Ngerti gak? Waktu itu ada seorang sahabat. Beliau itu menukarkan 1 sak gandum yang kualitas baik dengan 2 sak gandum yang kualitas buruk. Ketika Rasulullah SAW dilaporkan hal tersebut, maka Rasulullah SAW mengatakan,
Lah, jangan. Juallah gandummu yang kualitas baik itu. Dapatkan uang dan belilah gandum dengan kualitas buruk itu dengan uangmu. Ngerti gak? Nyambung gak? Agak bingung ya? Enggak, masih oke. Kenapa kira-kira? Karena gandum yang kualitas baik itu punya, maaf ya kalau agak susah dikit, mohon maaf dah ya, panitianya nih cari topik yang susah-susah. Karena gandum yang kualitas baik itu punya supply and demand-nya sendiri. Ngerti gak? Ada yang tahu supply and demand? Supply and demand? Kebutuhan dan penyediaan. Oke lah. Terjemahannya gitu sekarang ya? Zaman dulu saya mah permintaan dan penawaran, tapi oke. Gandum kualitas yang baik itu punya supply and demand-nya sendiri, sehingga dia punya equilibrium price-nya sendiri. Ngerti gak lo? Sedangkan gandum kualitas buruk itu juga punya supply and demand-nya sendiri, sehingga dia punya equilibrium price-nya sendiri. Mobil Mercedes itu, yang beli itu ada orang tertentu, yang jualnya orang tertentu, sehingga harganya segitu. Ngerti gak? Mobil Agya itu ada permintaannya tertentu, yang beli orangnya jenis tertentu, yang jual tertentu, sehingga harganya segitu. Ngerti gak? Sehingga ente nggak bisa main tuker aja gitu, gandum begitu nggak bisa. Karena secara kasat mata itu sulit dibedakan. Ngerti gak? Untuk yang sejenis ya, Tapi kalau tukar mobil, tukar tambah mobil boleh. Ngerti gak? Tukar tambah mobil boleh, tukar tambah handphone boleh. Tapi tukar barang, tukar tambah emas dengan emas kagak boleh. Tukar tambah gandum dengan gandum enggak boleh. Tukar tambah beras dengan beras enggak boleh. Tukar tambah garam dengan garam enggak boleh. Ngerti gak? Karena dia barangnya barang sejenis. Ada 6 jenis barang yang Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama, zahaba bi zahabi, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam. Satu lagi apa yang aneh lupa? Ada yang tahu jawabannya? Google 6 barang ribawi. Coba bagaimana nih? 6 barang ribawi. Yang udah dapat duit nggak boleh ngomong. Kalau ente tahu, ente bisikin sebelah, bagi hasil. Apa? Kurma dengan kurma, gocap. Ente XL apa Telkomsel tuh? Ngerti gak? Ini bukan terbatas 6 barang ini aja menurut para ahli fikih, tapi Rasulullah SAW sebetulnya memberikan 6 contoh barang yang sejenis, yang secara kasat mata kita susah bedainnya. Tapi kalau mobil Mercedes tukar tambah sama mobil Agya nggak susah bedainnya, bener gak? Ngerti gak? Atau Mercedes tahun 80 dengan Mercedes tahun 92 nggak susah bedainnya, bener gak? Tapi untuk barang-barang yang secara kasat mata kita susah bedainnya, maka berlakulah hukum ini, yaitu 3 hal harus terpenuhi. Yang pertama adalah the same quantity, sawaan bisawain. Yang kedua, the same quality, mislan bimislin, yang semisal. Yang ketiga, yadan biyadin, cash and carry. Oleh karena itu, dulu itu kita sering temuin di sepanjang jalan Pondok Indah, di Lebak Bulus, di mana-mana terminal. Menjelang Lebaran, orang nukerin duit receh. Benar ya? 1 juta uang receh dijual. Orang suruh beli 1 juta, tapi isinya cuma 900.000. Ini termasuk riba. Ngerti gak? Dulu waktu saya masih sekolah di Bulungan, saya jalan kaki ke Blok M, rumah saya di sini di Menteng, bener gak? Naik mobil, naik bis, dulu namanya PPD nomor 14, bener gak?
Masih ingat tuh. Itu sering juga orang di terminal yang nukerin uang receh, uang koin untuk kembalian naik bis. Ngerti gak? Itu gitu juga ilmunya. 10.000 ditukar sama 9.000. Ini riba. Riba jenis yang kedua, bukan karena pinjam meminjam uang, tapi karena pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi 3 kriteria tadi, yaitu sawaan bisawain, mislan bimislin, yadan biyadin. Ngerti gak? Itu sebabnya bagaimana cara berantasnya? Berantasnya kita nggak usah demo, nggak usah marah-marah, bener gak? Nggak usah ngomelin si kondektur bis, nggak usah nanggepin orang yang jualin uang receh di pinggir jalan Pondok Indah, di Lebak Bulus, nggak usah. Caranya ngomong sama BI. Kita bilang, Bank Indonesia, menurut undang-undang Anda punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya salah satunya adalah mendistribusikan, menjamin sistem pembayaran, distribusin uang. Jadi tiap ada acara kayak lebaran gitu, itu Bank Indonesia harus siapin uang receh. Nah, Bank Indonesia kan dia bisa nyuruh bank-bank yang lain, bener gak? Dia tinggal nunjuk-nunjuk kayak bank mandiri kayak bank apa gitu, bener gak? Sehingga akhirnya kita lihat di tahun-tahun terakhir ini di banyak tempat, walaupun belum hilang sama sekali, tapi telah berkurang dengan signifikan karena Bank Indonesia mendorong bank-bank tersebut untuk melakukan penukaran uang kecil. Yang buat bank-bank tersebut nggak ada untungnya itu. Untungnya apa? 100 ditukar 100, capek mah iya, bener gak? Diomelin mah iya, segala macam. Tapi nggak apa-apa, part of your job lah, bener gak? Part of your job lah. Undang-undang mengatakan demikian, lu kerjain lah, jangan cuma mau enak-enak, bener gak? Kira-kira gitu, bener gak? Ini bab 2. Oke, 10 menit lagi nih. 10 menit, oke? Sebelum masuk itu, kalau rupiah ditukar sama dolar, jadi dibilang, Pak Adi, Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh barang itu ditukar, harus sama. Saya punya ini uang 10.000, saya mau tukar sama Pak Adi $10.000. Kita harus ittiba Rasul. Rasul ini dalilnya jelas. Tidak boleh pertukaran yang berbeda. Maka kita tukar $10.000 dengan $10.000. Bener apa enggak? Ini mau enggak? Kita jangan mau dibego-begoin sama orang kayak begini, jangan mau dah. Bener. Keliru. Karena dolar dan rupiah tidak memiliki kualitas yang sama. Ngerti gak? Kan tadi syaratnya adalah sawaan bisawain, mislan bimislin, yadan biyadin. Lah kalau dolar itu ke rupiah, dolar itu kualitasnya tidak sama dengan rupiah. Dari mana cara ngukurnya? Daya belinya. $1 daya belinya tidak sama dengan daya beli $1. Oleh karena itu hilanglah salah satunya. Benar gak? Karena hilanglah salah satunya, kualitinya not the same, maka kuantitinya juga tidak harus the same. Ngerti gak? Masih nyambung gak? Kualitasnya nggak sama dolar sama rupiah. Karena kualitas nggak sama, maka kuantitas tidak perlu sama. Yang harus sama apa? Cash and carry-nya. Ngerti gak? Udah nyambung belum? Emang susah. Ini kalau di Win mah 1 semester nih pelajarannya, bener ya? Ini kita pack menjadi 20 menit, bener ya? Preview. Jadi kalau ente tukar uang antara dolar dan rupiah, dia harus dilakukan cash and carry. Ini dolarku, mana rupiahmu, gitu. Bahkan waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu terjadi pertukaran, orang yang mau masuk rumah, jangan kemana-mana, ke rumah sini, jangan ninggalin gue. Rasulullah SAW melarang kita untuk berpisah. Sampai kayak begitunya tuh. Sampai kayak begituan tuh. Jadi nggak boleh kita kasih dolarnya sekarang, rupiahnya belakangan. Rupiahnya sekarang, dolarnya belakangan. Nggak boleh. Oke? Paham nggak? Dalam perkembangan zaman, ini sekalian yang susah dikit ya. Dalam perkembangan zaman, bisa jadi kita tukar uangnya, rupiahnya ada di Jakarta,
dolarnya ada di Amerika. Sehingga sulit bagi kita untuk melakukan begitu saja. Yang dalam ilmu perbankan disebut namanya spot transaction. Susah. Nggak ada yang pernah kerja di bank ya? Nggak pernah ngirim duit ya? Spot transaction artinya transaksi pertukaran dolar dan rupiahnya dilakukan saat itu juga. Jadi terpenuhilah ilmu cash and carry-nya. Tapi secara teknis settlement-nya itu makan waktu 2 hari. Itu yang namanya spot transaction. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI mengatakan transaksi spot halal. Ngerti gak? Karena it's just a technical proses, benar gak? Tapi harganya apa segala udah selesai saat itu. Cuman delivery-nya makan waktu 2 hari. Ini namanya spot transaction. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI mengatakan spot transaction halal. Paham ya? Tapi kalau kebalikannya bagaimana? Saya kasih dulu dolar saya kasih dulu rupiah saya 10 juta, dolarnya baru datang sebulan yang akan datang. Halal apa haram? Haram. Kenapa haram? Penjelasan dalilnya karena tidak cash and carry, karena enggak yadan biadin. Penjelasan ekonominya? Dalam rentang waktu itu kan bisa berubah kursnya, bener gak? Kan bisa berubah. Kita ini kursnya segini, bagaimana? Bener gak? Padahal di sini ada supply and demand-nya sendiri, sehingga terciptalah kurs. Di sini ada supply and demand-nya sendiri, sehingga terciptalah kurs, bener gak? Nah itu nggak bisa di cross begitu, kan nggak bisa, ngerti gak? Kalau orang mah kawin sama orang gitu, bener gak? Jangan orang kawin sama binatang, nggak boleh. Ini kebebasan hak asasi manusia. Kita boleh saja menikah sesama jenis, bener gak? Apa sih nggak boleh kita membeda-bedakan manusia, laki perempuan sama saja, bener gak? Jadi laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh perempuan sama perempuan. Kalau itu kita terusin cara mikirnya, maka bentar lagi jangan larang saya kalau kawin sama kuda. Bener gak? Repot kalau gitu cara mikirnya. 6 menit lagi. Bab 2 selesai ya. Bab 2 selesai. Yaitu riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis. Rinciannya panjang. Bab 3 terakhir 6 menit nih, selesai nih. Bab 3 adalah riba yang muncul akibat perpanjangan waktu yang diberikan. Contoh, di zaman Rasulullah SAW dulu, orang Arab jahiliyah itu dia kerjaannya jualan. Dalam hadis ini contohnya jualan onta. Kalau pedagang jualan, biar kata dia nggak punya barangnya, dia bilang ada, bener gak? Ente juga gitu, bener gak? Biar kata belum siap juga, dapur ente iklanin aja dulu, bener gak? Yang penting orang ini lah, bahwa ente belum siap, nanti kita bilang sabar ya Pak, gitu lagi, haha, gitu, bener gak? Iya. Karena inventory cost, biaya untuk miara onta supaya dijual itu mahal, sehingga para pedagang Arab jahiliyah dulu, dia nggak mau miara onta, dia mau jualan onta, ngerti gak? Sehingga kalau ada orang datang mau beli onta, saya mau beli onta nih, yang 1 tahun punya gak? Ada, gitu. Walaupun nggak ada barangnya, bener gak? Sama ente kalau jalan-jalan sini nih, ITC Fatmawati nih, ITC apa namanya nih? Ambasador nih, ente beli handphone dah, soalnya bener gak? Tokonya kecil-kecil, men. Ente sebut handphone apa juga ada, kata dia. Apa aja handphone apa yang ente sebut, ada, deh. Cocok harga saya ambil ke toko, saya ambil ke gudang. Dia nggak ngambil ke gudang, men. Dia ngambil ke toko lain. Ngerti gak? Jadi instead of, daripada dia punya gudang yang harus dia sewa, dia punya inventory stock yang harus dia piara, mendingan inventory stocknya dia taruh sesama toko, gitu aja, bener gak? Ntar giliran gua ini gua jual gitu, ngerti gak? Sama orang Arab jahiliyah juga gitu. Ontak 1 tahun ada gak? Ada, gitu. Cocok harga gua ambil dari kandang, gitu. Udah. Dia nggak ambil dari kandang, dia pinjam dari tukang ontak lain, ngerti gak? Pinjam dari tukang ontak lain, dijualnya tuh ontak.
Ini minjem bukan minjem buat pinjem dinaik-naikin, bukan. Minjem buat dijual. Sama kayak di ambasador. Yang dia bilang pinjem itu bukan pinjem. Itu mah pinjem untuk dijual barangnya, ngerti gak? Ngerti gak? Sama orang Arab jahiliyah gitu juga. Dia pinjam onta umur 1 tahun, dia jual. Ntar 4 bulan lagi atau 3 bulan lagi balikin ya katanya. Oke. Ketika 3 bulan lagi jatuh tempo, maka pedagang yang tadi minjem onta akan bawa onta yang umur 1 tahun. Karena tadi minjemnya 1 tahun, bener gak? Onta sama kayak sapi, kalau umurnya tambah, harganya mahal, ngerti gak? Jadi pas jatuh tempo 3 bulan, dia bawa ada 1 onta, mau balikin. Tapi si pedagang yang tadi dia pinjam ontanya nggak mau terima. Karena belum ada pembelinya, ngerti gak? Nyambung gak? Kalau dia terima, repot, suruh ngasih makan, suruh mandiin, ngasih minum, repot bener gak? Udah gue tolongin, lu ngerepotin gue, bener gak? Ya, jangan sekarang ngerepotin gue aja. Udah, 3 bulan lagi dah. Nah, tadi mesti jatuh tempo berapa mestinya? 3 bulan aja ya, biar gampang otaknya ya. Mau 3 apa mau 4 yang jelas aja nih? 3 ya. Misalnya tadi dia janji pinjam ontanya 3 bulan, bener gak? Begitu jatuh tempo 3 bulan, karena belum ada pembelinya, maka dia katakan, jangan sekarang balikin ontanya dah. Balikin 3 bulan yang akan datang dah. Jadi 6 bulan kan? Ya, ngerti gak? Jangan sekarang dah, baliknya 3 bulan lagi aja dah. Bener gak? Sembari dia nyari calon pembeli, ngerti gak? Tapi lu balikinnya yang umur 2 tahun deh. Ngerti gak? Tadi minjemnya berapa umurnya? 1 tahun. Begitu dia mau balikin 3 bulan, dia bilang jangan sekarang. Ntar gua kasih tempo dah, 3 bulan lagi aja dah. Tapi lu balikinnya pakai onta umur 2 tahun. Ngerti gak? Inilah riba jenis ketiga. Yaitu riba yang muncul akibat perpanjangan waktu yang diberikan. Paham gak? Kalau dalam kehidupan modern saat ini, contohnya kartu kredit. Kalau ente pakai kartu kredit, billingnya datang, ente belanja 1 juta, billing datang 1 juta, ente bayar lunas 1 juta, ada bunganya apa kagak? Nggak ada bunganya. Ngerti gak? Ibaratnya tuh onta dibalikin umur 3 bulan, pas 3 bulan, ngerti gak? Tapi kalau ente nggak bayar penuh, ente cuma bayar minimum payment 10%, ditagih 1 juta, ente cuma bayar 100.000, maka yang 900.000 itu oleh bank akan dikenakan bunga 3,6% per bulan. Itu riba. Ngerti gak? Paham gak? Jadi bukan kartu kreditnya yang haram. Ngerti gak? Tapi the way you pay it, gitu loh. Kalau ente selalu bayar tepat, maka nggak muncul riba. Ngerti gak? Tapi kalau ente nggak bayar tepat, ente cuma bayar minimum payment atau berapalah, tapi nggak full amount ente bayarnya, nggak penuh ente lunasinnya, maka sisa yang tidak dibayar, yang belum terbayar penuh, itulah oleh bank akan dihitung bunganya 3,6% per bulan. Itulah riba. Mulai ngerti gak? Ngerti ya? Nah, inilah 3 jenis riba yang pada 20 menit tadi telah kita bahas. Yang pertama adalah riba yang muncul dari pinjam meminjam. Yang kedua adalah riba yang muncul dari pertukaran barang sejenis. Bahasa Arabnya riba fadl, kalau mau pakai bahasa Arabnya, bener ya? Berarti riba yang pertama namanya riba nasi'ah, riba kedua namanya riba fadl, dan riba ketiga adalah riba yang muncul akibat perpanjangan waktu yang diberikan ketika telah jatuh tempo, yang sering disebut sebagai riba jahiliyah. Karena riba ini sering digunakan dulu oleh orang-orang Arab jahiliyah dalam berjualan unta. 3 jenis riba inilah mudah-mudahan secara perlahan-lahan bisa kita tinggalkan seluruhnya dari kehidupan kita semampu kita. Kita upayakan kalau pakai kartu kredit bayar penuh. Kita upayakan. Oke? Bagi mereka yang masih punya uang tabungan di bank konvensional,
kita upayakan perlahan-lahan ente pindahin ke bank syariah, bener gak? Kalau udah di bank syariah, ente udah kagak usah nanya lagi ini beneran syariah apa kagak, nggak usah. Udah syariah aja gitu, udah. Bahwa ada kurangnya apa segala macam, human, bener gak sih? Ente nggak usah nanya ini bank syariah udah bener-bener syariah, nggak usah nanya gitu. Itu sama juga dengan pertanyaan apakah kita udah bener-bener Islam? Siapa di sini yang udah bener-bener Islam? Coba pengen tahu. Nggak ada, men. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak cucu Adam itu pendosa, dan sebaik-baik pendosa ada yang paling cepat tobatnya. Emang syariah sih ada aja salahnya sana sini ya, namanya orang, bener gak? Emang kita kalau udah jadi orang Islam ente nggak pernah salah, yang bener aja, bener gak? Ente buat dosa juga kan? Buat dosa kan? Buatlah kita juga nih, kelihatan banget muka gue banyak dosanya, bener gak? Bohong, pokoknya kalau ada orang yang bilang dia nggak pernah buat dosa, please deh cari bohong yang lain aja, kita bilang, bener gak? Yang lain aja cari bohong. Nabi Adam alaihissalam, men, tinggal di sorga, men. Allah bilang, Dam terserah lu mau ngapain di sini, dah, sorga, bener gak? Dam terserah, Dam. Ngapain? Tapi jangan lu deketin di pohon, kata Allah gitu kan? Dideketin gak sama Nabi Adam tuh pohon? Deketin, itu yang udah tinggal di sorga, men. Ente lagi yang masih rocker gini ya. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo atas paparannya sudah pukul 1 siang, masih kita tutup kajian pada